teman-teman sekalian yang sudah hadir offline dan juga hadir online. Di sini saya bersama Pak Rangga Andika. Ya. Pak Rangga Andika ini adalah Associate Professor dari Tokyo International University. Ohio Ogenki desu ka? Ya, Ogenki desu ka? Arigatou gozaimasu. Ya, kita cuma bisa itu aja. Ya, mungkin Ya. yang lain nggak bisa. Ya. Karena meskipun saya sekolah di Jepang, Pak Rangga juga ngajar di Jepang, tapi kita programnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, saya ngajar in English jadi. Cuma jangan kalau Jepang. orang ngomongin kita pakai bahasa Jepang, kita masih bisa tahu. Gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau di ada beberapa tempat gitu kan, dia ngomongin orang, wah ini orang ini apa namanya udik segala macam, kita tahu. Gitu. Jadi ngerti juga, no. Tapi nggak bisa ngomong aktif. Ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin hal yang ya mungkin agak sedikit teknis, tapi kita akan bahas secara casual. Tapi sebelumnya mungkin saya akan jelaskan kenapa saya pakai jersey Inter Milan, karena ini adalah setelah 13 tahun berhasil masuk UCL melawan Milan. Ya, Milan. Kebetulan Pak Rangga ini Milanista. Karena kalah jadi saya nggak pakai. Saya Interisti. Dan apa namanya kemarin menang 3-0 ya. Ya, selamat. Mudah-mudahan bisa dapat UCL hari ini. Ini saya terakhir kali sama Pak Rangga kapan ya Pak Rangga? Kita satu panel gini. Oh ya, kita sama-sama waktu itu maju jadi calon dekan FPW ya. Kita ini yang kalah. Ya. Yang kalah berada di sini. Ya. Makanya yang kalah mukanya malah ceria karena lebih bebas gitu. Kalau yang jadi pejabat kan sekarang disorot terus, jadi kita malah senang. Waktu itu kita melawan berkontestasi dengan Pak Arung. Ya, Pak Arung sekarang jadi rektor. Kita sekarang menjadi orang yang kalah. Ya. Oke, nah hari ini kita akan sekali lagi berbicara mengenai hal yang sebenarnya dulu sempat hits, tapi sekarang sempat ya orang udah banyak tidak terlalu menghiraukan lagi karena nilainya udah jatuh terus. Ya kita bicara mengenai cryptocurrency. Ya. Nah cryptocurrency ini kalau kita bicara dari perjalanannya ya, ini kan sebenarnya kalau kita bicara blockchain atau teknologinya itu sudah dari awal tahun 2000-an saya pernah dengar itu ya. Cuma memang secara praktis itu kemudian muncul di tahun 2007-2008 itu Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin pertama kali. Kenapa diperkenalkan? Nah ini juga menarik ya, karena itu eranya global financial crisis kan. Yeah. Dan pada saat itu juga banyak yang berusaha untuk menentang sistem keuangan yang sudah established di dunia gitu kan. Jadi ini semacam demokratisasi di sistem keuangan global. Jadi kalau kita bicara perspektif, ini perspektifnya Austria ya. Jadi von Neumann dan kawan-kawan ini kan Austrian view yang melihat bahwa ya seharusnya proses penciptaan uang itu didesentralisasi, bukan disentralisasi. Nah, jadi muncullah perkembangan itu awalnya sebagai wadah untuk menentang sistem keuangan yang sudah established. Nah kebetulan Satoshi Nakamoto ini kita sampai sekarang belum tahu orangnya itu siapa, apakah sekumpulan orang segala macam. Ini bisa banyak yang menyebut bahwa dia pseudonym, bisa seorang atau sekumpulan orang ya. Dan setelah itu kita melihat ya perkembangannya ya, dari cryptocurrency dan juga teknologi blockchain sampai sekarang sempat kemudian melesat, tapi sempat jatuh juga. Tapi kalau kita lihat dalam perkembangannya blockchain ini atau cryptocurrency ini jalannya seperti jalannya komoditas ya. Kalau kita lihat trennya, betul. Dia komoditas itu naik ketika sektor keuangannya turun, betul. Dan ketika sektor keuangan lagi menanjak, ya Bitcoin atau cryptocurrency juga turun. Jadi dia bergerak sebagaimana layaknya komoditas. Betul. Tapi kita ingin tahu ya secara lebih lanjut ya sebenarnya pertama cryptocurrency itu apa sih? Nanti kita akan dapat penjelasan dari Prof. Rangga. Terus yang kedua, ini mau digunakan sebagai apa? Ya. Sebagai aktivitas hedging atau financialization. Ya. Apa itu hedging, apa itu financialization? Mungkin nanti Pak Rangga yang akan jelaskan. Silakan Pak Rangga. Oke. Bisa mulai. Pak Fitra, jadi tadi ada yang menarik ya. Jadi namanya kan kripto itu terkenal nama-nama orang Jepang ya. Tapi bisa juga pseudonym. Jadi ada trik gini. Orang Jepang itu dia itu kreatif, tapi ada budaya yang unik. Walaupun nggak semua Jepang kayak gitu ya. Nanti Pak Fitra bisa koreksi. Karena sebenarnya saya itu dokternya dari Jerman, jadi ke Jepangnya baru belakangan. Kalau nggak salah dia itu tipenya nggak suka muncul atau kelihatan. Jadi kalau Bitcoin booming, dia kasarannya nggak terlalu peduli jadi top. Yang penting dia mungkin untung atau gimana. Jadi dia mungkin kalau itu nama samaran, itu lebih suka aja biar nggak kelihatan. Karena kan Jepang tipenya menghindari konflik resiko. Agak beda. Jadi kalau misalnya Jerman, ini kita langsung tedeng aleng-aleng aja gitu. Jepang sebetulnya agak kayak kita, mungkin budaya Indonesia atau Timur yang Japanese.
kadang-kadang bulat ngomongnya karena dia sungkan. Jadi biasanya ngomong kasar kalau udah dekat. Jadi kayak bos saya memang dekat baru ini keliru gini-gini. Tapi kalau enggak jangan harap dia akan bulat gitu. Jadi kayak betul. misalnya saya itu ada ngajar. Nah, kebetulan saya dosen, guru, kadang-kadang pendik itu sungkan dia bilang sensei gini-gini padahal cuma tolong dibetulin dijelaskan bagian dari silabus aja gitu loh. Tapi dia pakai kata-kata ini udah excellent tapi tolong gini-gini. Saya jadi bingung loh. Jadi kalau salah atau apa gitu loh. Maksud saya kalau Jepang tuh muter-muter, kalau Jerman tuh straight itu pun. Langsung. Jadi kalau teman saya dulu bilang ini bahannya nggak mix nih, nggak ada yang ngerti, lu harus ubah semua. Itu Jerman langsung, tapi efisien gitu. Ya memang udah berubah, tapi tradisinya masih begitu. Jadi bukan apa-apa, saya juga bingung loh, ini kok dibilang excellent tapi harus ganti, jadi harusnya gimana? Jadi ternyata ada ganti minor, cuma dia sungkan. Jadi saya udah Japanese paham itu gitu most likely mirip dengan Japanese. Japanese ya, nggak mau menyinggung orang lain. Jawa sebetulnya mungkin Jawa Tengah kali ya. Kalau Jawa Timur saya itu Jawa Timur, jadi sama Jerman cocok gitu. Tapi Japanese juga suka ngomongin orang di belakang. Kalau nggak suka dia ngomong. Iya. Sama kayak Japanese ya, mohon maaf. Iya, betul. Nah, jadi kalau dilihat iya betul. Makanya saya bingung, ada teman saya dari Purwokerto, katanya kalau yang Jawa Tengah yang utara itu direct gitu loh, beda. Jadi kalau orang Jepang itu dia kalau komplain nggak confront, makanya orang Amerika, orang Jerman, Eropa yang biasanya direct, dia itu bingung. Jadi orang Jepang tuh bilang yes, tapi di belakangnya kok kasarnya tadi ya, mohon maaf atau ekstrimnya nusuk gitu ya, karena dia komplainnya dari belakang gitu loh. Nah ini jadi harus agak-agak paham. Memang nggak semua begitu ya, sekarang udah benar, tapi tipikalnya saya ingat gitu dulu, mungkin sebelum kita lanjut ini. Dulu saya sempat bikin tesis gitu kan, presentasi terbuka. Nah, ada beberapa pertanyaan langsung dari beberapa profesor Jepang, biasa ya. Tapi setelah itu ada pertanyaan yang tertulis. Yeah. Nah itu biasanya lebih tajam. Terus ada satu pertanyaan, apakah kamu yakin penelitian kamu ini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dan Jepang berikutnya? Nah, tapi itu tertulis. Anonymous. Itu mungkin ya bisa kita lihat juga, mungkin supaya si orang yang buat ini nggak terlalu terganggu dengan hal-hal lain yang sifatnya non teknis ya. Ya jadi sehingga ada paham juga kalau saya dulu juga ikut kalau kerja sama konsultan asing kita bilang you want to be honest answer atau Japanese answer gitu. Jadi Japanese answer will be indirect tapi bulat gitu loh. Tapi ini tipikal ya, nggak tentu sudah berubah juga, tapi maksudnya stereotype masih ada. Nah tadi betul kita bicara dulu kripto itu apa, hedging atau finansialisasi. Jadi sebetulnya paper yang mungkin teknikalnya agak rumit. Jadi balik lagi saya metodenya Jawa Timuran ya. Bapak Ibu teman-teman nggak usah sungkan, bilang aja ini kok nggak masuk akal. Artinya atau apa, monggo. Nggak ada feeling kita bilang. Saya sama dengan Fitra kita bilang kalau bola kita berantem nih. Kita AC Milan, dia Inter Milan gitu. Tapi dari dulu teman baik gitu loh. Jadi berantemnya cuma di lapangan, dia udah menang ya udah selamat gitu. Itunya sebel gitu kan. Nah, tapi sebagai fansnya ultras nih istilahnya kanan kiri ya. Garis keras. Tapi tadi kita lihat dulu, jadi betul kripto itu apa. Jadi baru populer tadi 2000-an gitu ya. Waktu saya PhD juga mungkin belum ada. Jadi dia memang ada tren digital. Nah, saya sering bilang ke mahasiswa, cryptocurrency I never say that's either bad atau good. It really depends. Personally saya nggak pernah invest walaupun saya banyak meneliti tentang kripto. Kenapa? Karena secara personal saya bilang saya itu masih belum masuk akal untuk saya menghabiskan uang ribuan dolar untuk sesuatu yang namanya gambar. Nah, tapi sekarang trennya ternyata bukan cuma kripto. Jujur aja mahasiswa saya yang generasi sekarang kekinian itu sering bilang saya ketinggalan zaman. Saya juga masih nggak ngerti kenapa NFT. NFT tahu kan ya, lukisan. Kalau Mona Lisa, saya lihat di Museum Prancis, masuk akal. Atau kan mungkin Basuki Abdullah, yang zaman dulu terkenal tuh ya. Itu mahal, masuk akal. Ada kan lukisannya? 100 juta, 200 juta gitu kan. Mona Lisa 1 miliar, oke. Nah ini NFT cuma gambar, digital, kita nggak punya lukisannya, kok bisa harganya segitu? Nah itu bagi saya tidak make sense aja. Nggak ada fondasinya. Gitu. Nggak ada fondasinya. Itu juga kenapa kalau nggak salah Warren Buffett juga nggak mau invest di kripto. Dia bilang tidak ada fundamentalnya, jadi saya bingung menganalisa. Tapi balik lagi disclaimer, kita nggak bilang itu good atau bad. Jadi orang bisa aja kayak mendadak dengan kripto, it's fine. Tapi juga harus siap-siap bangkrut, itu yang kita kaji. Nah tadi yang Pak Fitra tanya lagi juga, jadi kripto itu sebetulnya apa sih, mata uang atau saham, atau tadi komoditas ya dibilang. Nah kalau di Indonesia ingat saya termasuk tim konsultan waktu itu, tim ahli pendampingnya Bapepam. Jadi istilahnya dulu masih dibahas kripto itu boleh atau enggak gitu loh. Jadi waktu itu awal-awal SK Bapepti yang di Salemba itu dia sampai mengeluarkan dengan benchmark berapa negara. Saya ketemu dengan waktu itu Turlab di Surabaya sama Bali, ketemu CEO Bitcoin yang dari Singapura, Oscar Darmawan itu. Mungkin pernah denger ya, Oscar itu orang Indonesia tapi dia kayaknya pusatnya Singapura. Nah,
Akhirnya Bapepti bilang kripto itu legal, tapi bukan sebagai uang. Nah ini areanya moneter, teman-teman makro lebih paham lah. Jadi dia tidak bisa menggantikan uang, karena kalau uang itu kan ada dasar hukumnya ya. Ada kata-kata saya punya misalnya 1.000 yen bahwa ketika kita di Jepang maka semua penjual harus menerima gitu kan. Ya walaupun sekarang ganti e-money digital, tapi kan tetap ada legal. Kalau di rupiah you harus terima, tapi kalau di Indonesia you nggak terima yen nggak masalah. Saya ke money changers tuker, karena memang legal tender itu hanya valid di Jepang. Jadi ekstrimnya Venezuela krisis, Bolivar, it's okay, itu urusan lain. Tapi kita punya Venezuela, kita tetap berhak untuk transaksi kan gitu ya. Yang itu dijamin bedanya kalau uang. Kalau kripto tidak ada. Akhirnya kripto keluar, yang saya tahu dari SK Bapep itu, dia dilegalkan di Indonesia dalam artian komoditas. Gitu. Jadi makanya di bawah Bapepti. Jadi dia bukan sebagai pengganti uang. Jadi sama kayak batu akik dulu kan. Ada misalnya batu akik sampai 20 juta, bagi saya nggak tahu ya. Itu kalau mau transaksi silakan aja, lu mau hitung 500 juta atau gimana, kayak keres gitu kan. Karena waktu itu saya pernah dengar ada cerita orang KPK bingung, ada kepala daerah bilang, saya punya aset 1 triliun. Oh, dia kaget. Dikira korupsi, enggak, dia bawa keris. Ini Pak, ini keris keluarga saya. Lah, waduh, gimana valuasinya gitu loh. Siapa yang menilai itu 1 triliun? Saya lupa kepala daerah mana ya, tapi coba dicek. Self-proclaim. Dia bilang keris saya ini harganya segini turun-temurun. Wah, ya ini yang nggak tahu di mana. Ya itu jadi apa? Jadinya legal dalam artian konteks dia itu komoditas. Nah, tapi bicara agak teknis, kalau saya di bidang ilmiah, saya itu time series, kebetulan banyak tadi dibilang juga banyak teman-teman engineer, soalnya profesor saya dulu PhD statistik murni, jadi bukan ekonomi finance, dia statistik tapi dia banyak mengkaji finance, jadi dia dulu maksa saya belajar yang makhluk-makhluk seperti MATLAB gitu. Jadi awal-awal kita kalau sosial banyak SPSS review ya, kita bingung kok untuk buat itu pakai coding, apalagi kalau tahun 2010 dulu MATLAB masih mungkin kayak versi 5 ya, regresi aja harus masih nulis metriknya sendiri-sendiri kan ribet. Tapi ternyata untuk repetitive coding, apalagi sekarang ada Python dan MATLAB juga versi terbaru kan juga makin enak ya codingnya, jadi makin. Dan Pak Rangga ini mungkin teman-teman nanti bisa cek di toko buku, ada bukunya tentang R ya. R ya, R. Yang itu bisa dipelajari juga. Ya, R ada. Jadi ada R di Amazon, ada R econometric gitu ya. Kan dulu 2010 masih belum terkenal ya itu R. Saya juga tahu sebenarnya populer tapi di anak-anak MIPA, IPB karena gratis dan juga powerful. Sekarang begitu data science populer, R, Python itu juga. Jadi sekarang saya malah seneng coding daripada yang kayak EView atau Stata gitu. Karena coding itu kan kita buat template tinggal adjust cepet. Jadi nanti di statistik kita definisi dulu ada sifat-sifat time series kripto, ada sifat-sifat time series komoditas, ada sifat-sifat time series foreign currency, uang. Nah, dia lebih dekat kemana? Oke. Itu yang kita kaji pertama. Itu menarik. Coba. Pertama, jadi dia karena memang di beberapa literatur ilmiah mix, Pak. Tergantung metodologinya. Ada metodologi yang bilang, oh kesimpulannya dia cenderung ke komoditas. Ada yang cenderung ke FX. Berarti ini metodenya filtering ya? Bisa dibilang. Nanti ada beberapa. Nanti, sorry kalau saya boleh jam, jadi empirical analysis ini, jadi kita pakai univariate. Univariate time. Jadi kayak normality test, unit, kemudian ARMA, kemudian ER yang kita juga kemudian GARDS yang kita di jurnal ilmiah lainnya yang pernah dikaji. Memang lebih rumit, tapi nanti saya coba pakai bahasa manusia ya, istilahnya yang lebih mudah di sini. Tapi intinya memang ada kajiannya. Dia memiripkan dengan memiripkan dari logikanya adalah kalau properti univariates-nya itu behavior-nya sama atau mendekati, berarti dia sama. Univariate-nya pakai apa? ARMA? Ya, tadi ada normality, Jarque-Bera, ada ARMA, tapi yang terbatas 2,2. Kenapa 2,2? Kita merujuk penelitian lain di komoditas. Gitu. Oke, nanti teman-teman yang belum paham nanti bisa lihat lagi ya, di googling lagi. Nah, kemudian hedging financial ini sebetulnya gini aja. Kemudian kalau kripto kita invest, nah kripto itu kan sebetulnya kalau kita investasi ada benchmark tadi ya, stock market di saham, indeks, kemudian di falas gitu ya. Nah, dia itu sebetulnya seirama. Jadi kalau indeks naik, dia juga naik, indeks turun, dia juga turun, atau asimetris, kalau indeks naik, dia turun. Nah, kalau dia berlawanan, berarti dia bisa sebagai hedging. Walaupun tadi kita kutip secara fisik, dia ini nggak jelas, kan gambar. Hedging jelasin dulu, mungkin ada yang belum tahu. Jadi hedging itu adalah, kita berharap kalau naik, dia malah turun, mengcover. Atau sebaliknya, kalau pasar drop, dia akan naik. Jadi ruginya akan tercover. Gitu. Ya, jadi jaminan akan kerugian gitu ya. Jadi kita pegang aset yang lain untuk bisa menjamin aset yang mengalami kerugian gitu kan. Betul. Intinya hedging begitu ya.
Ya, per portfolio. Jadi dia akan bergerak berlawanan. Jadi ketika rugi, dia akan untung-untungnya ini menutupi ruginya. Tapi kalau aset utama kita untung, dia juga akan berperilaku sebaliknya, jadi rugi. Jadi untungnya kita nggak akan besar gitu loh. Jadi hedging itu istilahnya kalau kita deg-degan jantungan untung rugi sebesar ini, dengan hedging jadi lebih kecil. Nah, jadi hedging juga belum tentu bagus ya. Jadi tergantung. Kalau kita yang minimal resiko, jadi resiko itu bukan untuk dihindari total. Karena kalau dihindari total kita nggak ngapa-ngapain. Kasarannya naruh uang di celengan gitu. Tapi kan ternyata juga itu ada resikonya. Resiko daya beli, inflasi. Nah, hedging itu hanya mengurangi. Nah, ini karena jadi pertanyaan. Karena waktu saya ke Jepang itu rugi juga. Saya bingung banget. Jepang itu kalau dilihat bunganya, obligasi, itu hampir 0% loh. Bahkan kalau secara real negatif ya. Malah negatif secara real. Tapi kok laku? Jadi ternyata begini. Itu berarti syariah banget dong itu. Jepang. Betul, syariah. 0%. Betul, nggak untung, nggak rugi. Jadi mesti harus dinamakan bank syariah. Kayak saya itu kontrak rumah, itu yang lama, itu tiap bulan, tiap tahun turun, Pak. Walaupun turunnya cuma 100-200 yen ya. Kalau di Sydney, saya 6 bulan disurati landlord, mungkin Pak Ansari tahu kan dulu di Canberra ya. Tapi Canberra mungkin lebih murah. Sydney kan lebih mahal tuh. Sydney mahal ya. Disurati landlord, ya, bahasa halus. Kalau kita naikkan sekian. Soalnya Canberra mungkin murah karena ini ya, populasi manusianya pemerintahan lebih dikit ya. Sedikit ya. Lebih banyak dihuni sama domba ya. Hah? Ya, Sydney ya. Jadi pusat bisnisnya malah memang Sydney dan Melbourne. Tapi pemerintahnya Canberra. Jadi kalau pertama datang ke Canberra mungkin nggak percaya. Ibu kota sepi. Iya, iya betul. Canberra jam 5 sore mallnya udah tutup. Tutup ya. Dulu sekarang yang ke situ. Nah, itu kita lihat di situ. Jadi tadi kita lihat dengan hedging itu kenapa kok bisa 0%? Jadi kalau di Amerika yang dia fluktuasinya tinggi, dia mau ngurangi, Jepangnya digabung sama Jepang. Jadi balik tadi contoh kontrak rumah, saya nggak turun. Baru tahun ini aja, karena memang tahun ini agak parah ya memang di dunia gitu. Jadi tahun ini memang inflasinya di mana-mana. Tapi kalau yang di Jepang udah tinggal, dia bilang lah, selama 10 tahun Jepang 0% justru kenapa nggak dari dulu gitu. Maksudnya keterlaluan banget dari sisi penjual. Memang dia malah turun terus gitu. Jadi Jepang itu saya tanya teman ITB mungkin yang dulu tahun 80-an kuliah di Jepang, dia bilang dalam 20 tahun tuh naiknya cuma 10%. Ya. Kan itu. Ya betul. Jadi kalau dibandingin awal tahun saya ke Jepang sampai sekarang ya, itu nggak berubah harga-harga. Betul, ya. di Jepang ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan di Indonesia menjadi relatif lebih mahal dibanding lebih mahal, betul. Kalau ke restoran sushi di sini habis 150-200 ribu. Iya. Di Jepang cuma 100 ribuan. Betul. Jadi sama. Saya ingat juga 2008 itu saya pertama ke Jepang sebagai turis. Kayaknya harga di Depok itu seperempat kalinya Jepang. Sekarang hampir sama loh. Kita makan di Margo itu termasuk parkir sama di Mall Indonesia bisa sama kan sekarang. Kalau zaman dulu saya sama kuliah sama Pak Fitra 5.000 kita dapat banyak kan. Kalau agak punya duit dikit kita ke Mall Depok. Nah, kalau agak tajir dulu ke Mall Pondok Indah kan. Nah, kalau lebih itu ke Senayan dulu mewah. Lah sekarang Senayan sama Margo bisa sama kan. Parkirnya juga sama gitu. Jadi kita yang lebih mahal. Jadi kerasa Pak Fitra bisa ke sana. Saya juga kerasa pas makan-makan sama teman di Depok sama di Tokyo loh, kok hampir sama gitu loh jatuhnya. Sama-sama 1.000 yen, 100.000 berapa nggak dapat. Kecuali kalau di kampung saya Blitar masih murah Pak itu. Jadi masih beda. Blitar atau Pak Fitra istrinya di Salatiga ya? Nah, itu sepertinya kalau pegang duit itu kayak nggak habis-habis ya? Nggak habis ya. Jadi saya pulang kampung suka karena di sana berasa sultan Pak gitu. Jogja kalau kota udah mulai mahal, tapi yang pinggir masih. Sleman ya, Sleman itu. Iya. Kasihan penjualnya kan ya. Jadi makan banyak tuh 50.000 kembali Pak gitu. Sebenarnya saya tadi di Margo itu loh udah tahu 150 padahal cuma 3. Iya. Iya, berarti 3 benar kembalian gitu. Jadi baksonya dibeli terus 10.000, itu 5.000 jadi kembali loh. Ini enggak habis-habis itu. Jadi di situ. Nah, kita lihat balik lagi tadi ke hedging, dia perilakunya dengan instrumen investasi. Jadi ini sudut pandang lebih ke investor ya. Dia mau invest dia berarah atau berlawanan gitu. Kalau hedging harusnya dia berlawanan. Nah itu jadi Jepang masih menarik. Justru kalau Jepang misalnya mau di westernisasi, mau dibuat agresif US, mungkin dia nggak akan menarik lagi, malah nggak laku. Karena returnnya memang cuma 0. Saya juga bingung masih laku dia sebetulnya. Nah terus bedanya dengan financialization mungkin Pak Rangga bisa. Nah kalau financialization searah gitu loh. Jadi dia agresif. Jadi kalau misalnya kripto bener perilaku behaviornya sama dengan stock market, ya berarti dia 11-12 gitu, nggak ada bedanya. Kalau di portfolio management risk kita tertariknya dia ada opportunity. Jadi ini harus diidentifikasi dulu. Gitu.
Ya, jadi intinya hedging atau financialization itu kita ingin mengetahui karakter dari cryptocurrency itu sebenarnya lebih dekat kemana. Ya, Gitu betul, kan. betul. Dan sehingga dengan demikian kalau kita mengetahui karakternya, kita bisa tahu strateginya seperti apa untuk Iya. mengantisipasinya. Apakah Iya. dia bisa kita gunakan sebagai instrumen-instrumen hedging Iya. atau instrumen-instrumen untuk menambah portofolio kita di bidang finansial begitu. Betul, Pak betul. Rangga. Betul. Terus mungkin bisa diceritakan temuannya apa aja? Jadi apa nih kesimpulan Betul. hedging atau financialization? Ternyata bukan hedging, bukan itu. Betul, Bukan begitu. Dua-duanya bukan. Bukan. Jadi makhluk masih goib istilahnya. Terus kenapa ada pilihan ini? Betul. Nah, sehingga kita kaji lebih jauh. Jadi kita kan awalnya kira kajian sebelumnya itu ada currency, ada stok. Kita kira kalau nggak dia currency, stok kan. Ternyata ya sebagian stok, sebagian currency masih nggak jelas patternnya. Banci dong. Ya, banci masih nggak jelas. Jadi makhluk goib betul. Di mana sehingga kita mengkaji part 2, kita juga analisis behavioral bias. Nah, ini agak-agak susah. Jadi kita coba analisis kalau dari behavioral, jadi pakai data, tapi kita pakai metode ekstrak lainnya, ternyata di situ ada sesuatu. Gitu loh. Coba. Nah, di sini yang menarik gitu loh. Sesuatunya apa? Coba. Ya, jadi nanti kita lihat di situ. Kita lihat. Boleh. Lebih kemana? Jadi dia itu dari sisi propertinya adalah tadi bukan, jadi masih makhluk goib istilahnya ya. Tapi dari sisi biasnya ada mendekati ke situ. Nanti kita bahas biasnya. Jadi aneh, dia itu bukan kripto. Jadi saya kira ini mendekati kebenaran karena memang paper-paper sebelumnya juga bilang kripto ini susah. Sebagian penelitian bilang mirip currency, sebagian penelitian bilang mirip komoditas, tadi ternyata enggak. Walaupun di Indonesia secara legal, secara SK Bapepti dia adalah komoditas gitu. Ya, secara legal formal. Komoditas yang kita sampel di sini nanti bisa dilihat juga komoditas sampel. Dan Bank Indonesia juga melarang. Ya kan ini sebagai dipertukarkan sebagai mata uang. Oh iya, tenang. Ada peraturan. Iya. Dan juga kemarin ada fatwa haram juga kan? Iya. Kalau mungkin digunakan sebagai mata uang. Mata uang iya. Kalau mata uang nggak bisa. Kalau nggak salah itu fatwa itu kan basisnya juga dari peraturan Bank Indonesia juga. Iya. Jadi sama di Jepang pun juga di Jepang negara lain cryptocurrency itu tanda kutip ilegal kalau dia currency legal. Oh, apalagi di Jepang ya. Di Jepang kan sangat konservatif kan? Iya. Sampai sekarang juga pengembangan sektor keuangan, teknologinya juga mereka masih berbasis cash kan di mana-mana juga. Berbasis cash. Di mana-mana. Ya. Walaupun gara-gara Covid dia mulai pindah. Jadi sebetulnya Jepang itu enak. Kalau saya itu masih generasi jadul, jadi bisa dilihat saya masih generasi dompet itu. Saya itu pertama di mall tuh bingung. Kok anak muda belanja itu kok pakai handphone bayar nih apa? Nyata pakai apa? QR. Bener, saya nggak tahu. Saya baru bisa tahun lalu. Ya kiris beneran. Saya nggak tahu loh. Saya masih biasa dompet. Oh bisa coba. Oh gini maksudnya. Iya. Saya cuma mikir aja kalau handphone tuh itu di Jepang apa di sini? Di sini. Setiap pulang kan saya bingung. Jadi baterainya mati. Kan wassalam. Kalau dompet kan masih lega ya ada cash gitu loh. Kalau di Jepang itu memang sangat berbasis cash ya, dan mereka sangat menghargai duit yen. Jadi kalau kita kan biasa dilipat-lipat kan duit. Iya. Kok mereka tuh bener-bener harus rapi. Makanya dompetnya itu dompetnya panjang-panjang. Panjang-panjang. Ini ditaruh di belakang, gitu kan. Iya. Nah, mereka nggak akan survive kalau di sini ya, udah hilang. Iya, baru keluar dari mobil gitu kan udah hilang kan. Lah di sana juga rapi, jadi saya ketinggalan dompet di taman aman. Nah, itu bahaya kalau di sini nggak ketinggalannya bisa hilang kan. Betul. Itu jangankan ada yang diselipin di belakang kita, yang jatuh aja nggak dipungut sama nggak dipungut orang ya rata-rata. Ya, saya pernah tuh di teman saya tuh naik sepeda, ya kan, dompetnya jatuh. Itu malam-malam kalau nggak salah. Jadi di kampung tuh kan. Kan karena lewat perkampungan terus aduh bingung kan kita. Soalnya bukan cuma duitnya. Kartunya, kartu segala macam sebagai foreigner segala. Kita bingung, aduh gimana nih. Terus habis itu besoknya telepon sama polisi. Ada yang menemukan dompet Anda. Datang ke kantor polisi. Nah, terus kita datang masih lengkap gitu semuanya. Jadi itu luar biasa sekali ya. Jadi jangan-jangan kalau kita bicara, agak nih kalau agak sedikit melenceng ya. Jadi ada suatu indeks yang disebut sebagai Economic Islamicity Index. Iya. Nah, itu Jepang udah ada di atas. Iya. Kalau dari sistem perbankannya kayak seperti bank syariah. Tadi bunganya kecil. Non-usurious. Terus dari perilakunya nggak merugikan orang lain. Iya. Jadi luar biasa ya negara-negara maju itu menurut negara-negara yang sebenarnya kalau secara praktek itu menjalankan prinsip-prinsip itu ya. Itu yang menariknya. Balik lagi ke sini, berarti ini kalau ini bukan nih. Iya. Kita bisa lihat nggak? Ya kalau bukan kan berarti bukan golongan manusia nih. Iya. Terus kalau ketemu di jalan bisa kelihatan nggak? Nah ini kelihatan gimana ya? Jadi dia tidak nampak tapi diyakini. Nah ini saya bingung juga. Iya. Makanya saya bingung juga. Terus terang gini, begini aja deh, nggak usah gitu. Walaupun sekarang digital virtual account ya, saya itu kadang
waktu itu kaget dalam arti politis ya. Apa dalam arti positif. Lihat kata sekarang itu anak SD atau kalau patungan kecil-kecil transfernya main virtual account. Waduh keren banget. Saya dulu pakai topi koin 100. Roblox kan, Roblox. Iya, Roblox gitu kan. Itu siapa namanya Robux. Enggak tahu, saya enggak tahu gitu-gitu. Nah, soalnya anak saya mainin itu Robux. Kalau mau dikasih duit nggak maunya dikasih Robux. Iya, maunya sekarang gitu. Jadi kaget juga gitu. Robux. Duit buat virtual itu buat main. Nah, kalau Jepang masih cash. Jadi misalnya gini, sekolah SD, sekolah itu kan program karena orang Jepang banyak yang malas punya anak kan dia tuitionnya uang sekolahnya gratis termasuk anak saya. Tapi kan masih ada biaya kecil-kecil apa itu. Nah, itu jadi gini, dia ngasih surat, tolong bayar 1.500 misalnya yen ya. Dia ngasih amplop. Jadi masih cash, Pak. Jadi saya masukin amplop, terus masukin amplop sekolah, dia masih cash gitu loh. Jadi dia masih cash gitu loh. Jadi kita dari sisi perkembangan digitalisasi. Konservatif ya. Perkembangan digitalisasi kita sangat cepat ya. Ya. Dibanding Kecuali kalau yang misalnya uang makan rutin, dia punya form di awal biar auto debit. Nah itu maksudnya biar orang tua enggak. Dan basisnya masih basis kertas ya. Kita harus nulis-nulis macam-macam kan. Masih sampai sekarang. Masih. Walaupun kertasnya itu form. Jadi memang ribet tapi dia bisa set pokoknya dibuat satu lembar gitu loh. Saya pernah ini beberapa kali kerjasama dengan kolega Jepang. Kan seharusnya kalau dokumen-dokumennya itu udah kirim aja secara virtual ya. Iya, iya. Mereka kirim pakai pos. Masih, dari Tokyo ke sini harus tanda tangan, kemudian kirim lagi ke sana. Masih. Jadi dari sisi itu sangat konservatif. Iya, kalau pertama memang konservatif, tapi begitu masuk sistem nanti bisa sistem gitu loh. Jadi kayak juga saya buka rekening bank, jadi ada cerita ada anak saya ekstrakurikuler yang asosiasi itu ternyata bayarnya auto debit bank gitu. Saya bingung. Nah, saya buat kalau bank agak ribet karena memang ada undang-undang pencucian uang. Saya sampai harus deklarasi bahwa saya bukan yakuza. Terus saya bilang lah, kalau saya yakuza saya ngapain jadi dosen gitu kan ya. Kan tunjukin aja kan kalau ada tato. Iya, tato. Jadi tato masih dilarang ya. Iya, mungkin dia malah curiga kalau tato Bung Karno, akhirnya langsung laporin polisi susah. Jadi di situ kita bisa lihat jadi kripto itu masih menarik. Jadi justru karena tadi bukan, artinya dari sisi akademik saya bilang penelitian pembahasan masih panjang. Jadi balik lagi kripto itu legal, tapi legal sebagai komoditas tadi yang bukan gitu loh. Yang disetujui terserah mereka asal suka sama suka, deal aja. Kalau you dibayar kripto monggo aja, tapi jangan paksakan kripto misalnya harus laku di sini gitu loh. Bedanya di situ ya. Terus yang menariknya apa nih? Jadi temuannya kalau bukan, tapi kan bisa didefinisikan nggak? Sebenarnya dia masuk yang mana? Jadi kita bisa bilang kripto adalah special word. Jadi kan kalau kita bicara uang, ya, apakah dia sebagai medium of exchange? Ya. Bisa nggak sebagai medium of exchange? Nah, itu ada paper dari Harvard yang saya ajarkan di pengantar ekonomi mahasiswa saya, Lo sama siapa itu saya lupa ya. Tiga-tiganya nggak memenuhi. Jadi tidak memenuhi medium of exchange, store of value, tidak. Jadi 3 kategori uang itu tidak dipenuhi sama sekali. Tidak. Jadi satu pun nggak ada yang bisa dipenuhi. Tidak ada. Karena pembahasan banyak. Karena tadi satu nilainya fluktuatif kan. Jadi gimana secara accounting? Kalau uang kan harus stabil dia. Walaupun dia jaminan perkara nilai tukar yang berubah itu different gitu. Jadi uang dalam arti tadi ya legal tender, Bitcoin tidak. Tapi artinya kalau dia sebagai komoditas mau kayak batu ake, terserah suka-suka gitu. Mungkin lebih gitu. Walaupun memang pertumbuhan kripto ini pesat ya, makanya waktu itu Bapepti mendesak saya dan teman-teman agar segera dibuatkan aturan, soalnya mereka juga heran. Sebenarnya kan ada juga Bapepti itu kontrak berjangka, yang itu udah lama malah nggak laku. Nah mereka itu kaget di Bali, di Surabaya, itu anak-anak muda yang keren-keren, mungkin mobilnya juga bagus-bagus. Waktu saya juga dijemput, saya visit, itu volumenya tinggi gitu loh. Volume apa nih? Volume transaksi kripto sebelum SK keluar ya. Karena gini. Itu tahun berapa itu? Saya lupa Bapak. Saya sebelum Covid lah. 2000. Saya masih setiap saya liburan saya waktu itu bantu-bantu merumuskan SK. Jadi intinya dia karena kalau nggak dibolehkan makin rumit. Mungkin kayak kalau misalnya di Indonesia dilarang, yang orang Denpasar bilang ya udah yuk lu sama gue jalan di Singapura, kita beli dari Singapura. Nah, itu kan lebih jadi ada potential loss gitu juga ya. Jadi artinya dilegalkan tapi harus jelas legal sebagai apa. Nah, tapi itu istilahnya debat halal haram sudah selesai lah. Jadi legal tapi sebagai komoditas under Bapepti kalau di Indonesia. Jadi terserah kayak batu ake juga lu mau beli 500 juta, mau beli keris lama, terserah itu suka-suka kan gitu ya. Atau burung perkutut kalau di Blitar juara dia mungkin bisa 20 juta gitu. Walaupun saya ingat dulu waktu nemeni bapak saya pelihara burung yang pertama kita juara, seneng tapi habis itu sedih. Laku harusnya 20 juta zaman dulu. Laku, pembeli udah deal, besoknya mati perkutut. Jadi hilang kan gitu. Jadi ternyata perkutut ada stresnya, habis lomba nggak harus dipingit dulu kurang lebih gitulah. Kita belum punya ilmunya waktu itu. Ada triknya lah.
Jadi gitu. Tapi bapak saya lumayan, karena belajar dari pengalaman itu lumayan. Jadi iseng-iseng hobi, tapi ngasilin uang kecil-kecil lah lumayan. Di Kediri, bukan nasional. Kalau nasional mungkin yang perkutut harganya lebih mahal lagi ya itu. Jadi lucu-lucu aja. Nah nanti kita lihat di sini ya. Oke, siap. Bu, mulai di. Oke, jadi lagi. kita ini simple aja agendanya, introduction, method, data, dan conclusion. Nanti saya coba jabarkan dengan yang mudah. Oh, udah berat ya? Iya, ya, memang berat juga ya. Oke, jadi iya, bahasa cacing. Jadi intinya betul. Jadi memang Bitcoin itu jadi perhatian karena dia waktu itu kan naik ya, saya ingat naik. Terus habis itu orang latah, oke pasti kaya, terus crash. Begitu crash lucu juga. Orang kapok kan, langsung bilang ini dari cinta langsung jadi benci gitu. Makanya cinta sama benci kan katanya dekat itu. Habis cinta banget langsung benci banget. Sebenarnya ada begitu benci dia naik lagi kan, terus crash lagi. Jadi saya bilang ke mahasiswa, gampang di Google aja BTC USD itu naik turun. Jadi kadang-kadang maksud saya kalau orang juga jangan terlalu yakin ini pasti untung, sebaliknya juga jangan terlalu yakin ini pasti rugi terus gitu. Nanti kita lihat ada yang menarik. Jadi walaupun dia crash, ternyata dia itu fluktuasi perharinya tidak lebih serem daripada fluktuasi falas. Nanti kita lihat perharinya ya. Mungkin dia tapi perharinya juga dia tanda kutip masih beraturan. Nah, perkara dia kumulatif misalnya 100 hari lebih dia turun terus, itu urusan lain. Tapi daily change-nya sebetulnya normal kalau kita bilang, gitu loh. Falas ya lebih ngeri. Ada, nanti kita lihat. Falasnya kan juga macam-macam, kita lihat nanti di data statistik. Berarti dari sisi itu sebenarnya ya nggak apa-apa juga untuk mengkoleksi cryptocurrency kan? Nggak apa-apa. Kalau saya bilang ke mahasiswa, asal you ngerti bener investasi, pahami behavior ini, jangan latah. Nah kita itu orang Indonesia kadang-kadang kan gitu ya. Saya bukan Indonesia aja, US juga. US kan juga banyak yang cuma mungkin bedanya kalau saya sebagai ekonomis itu bisa memforecast nilai tukar. Ya. Karena ada tuh variabel-variabel fundamentalnya kan. Entah itu dari sisi trade, dari sisi demand dan seterusnya kan. Jadi bisa nih forecast ya, kalaupun meleset dikit lah. Cuma kalau cryptocurrency gimana cara forecastnya? Nah, jadi forecastnya kita time series. Balik lagi, kita lihat pola aja. Kalau saya karena nggak punya fundamental. Sifatnya berarti yang univariate kan, kita nggak bisa pakai yang multivariate. Betul bisa. Nah, ada paper yang coba mengkaitkan harga kripto dengan apa? Dengan misalnya supply demand listrik, terus supply demand makro. Tapi itu bukan bidang saya nggak berani. Tapi ada. Ada ya? Itu gimana? Hasilnya robust nggak? Hasilnya robust berapa signifikan saya belum baca, karena saya masih statistical itu. Soalnya kalau kita pakai yang multivariate, salah satu kelemahannya adalah ya ini gimana kita menginterpretasikannya kan? Betul. Dulu saya ingat tuh Prof. Anwar. Bisa spurious juga malah. Bisa misalnya Prof. Anwar Sution waktu itu saya ingat tuh, waktu kelas ekonomi moneter. Anda bisa regresikan ayam berkokok sama matahari terbit. Iya, betul. Matahari terbit signifikan karena ayam berkokok gitu. Jadi matahari terbit karena ayam berkokok bisa signifikan itu. Iya, bisa. Itu kan kita juga nggak bisa menentukan ini apakah variabel yang rasional yang untuk betul. Makanya mungkin teman-teman yang nggak ngerti univariate atau multivariate. Kalau univariate itu berarti kita melihat behaviornya secara ya sendirian gitu kan. Jadi perilaku dia naik turun kita lihat ke belakang gimana. Iya, historical. Nah, tapi kalau yang multivariate kita tambah variabel-variabel lain. Dia mempengaruhi apa enggak gitu kan. Nah, kalau yang sifatnya fondasi ekonominya bisa diterka, bisa dijelaskan, mungkin bisa pakai multivariate. Bisa. Tapi kalau yang seperti ini, yang karakternya aja kita nggak tahu dia berhubungan sama yang mana. Betul. Bukan ya. Berarti kan dia sifatnya seharusnya kalau berdasarkan pengetahuan saya ini seharusnya univariate kan, satu variabel aja. Iya, satu variabel gitu. Gitu ya. Para nggak kira-kira. Betul. Salah satu posnya. Tapi memang itu tadi, semuanya ada plus minus ya. Univariate pun walaupun kita serobas apa atau se-advance apa time series analysis kan pasti jalan itu atheoretical. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita mau theoretical multivariate, dasarnya apa? Karena dia goib. Makanya gitu. Multivariate pun itu sifatnya atheoretical. Dia cuma bisa di regress pakai persamaan-persamaan yang sifatnya atheoretical. Misalnya pakai vektor autoregresif atau seterusnya gitu. Tapi anyway ini terlalu teknis pembahasannya. Bisa kita kembalikan lagi ke bahasa manusia? Ya, jadi ini sih pembahasan bisa banyak macam-macam ke impact ke regulator, market efisiensi dan Bitcoin derivatif gitu. Jadi coba mengkaji saintifik ya. Tapi balik lagi dan yang menarik dari literatur review aja yang kita lakukan, nature of cryptocurrency masih unexplored nih. Jadi tadi masih goib asalnya. Nggak apa-apa itu malah kalau di kita malah makin nggak jelas kan makin enak. Kalau hidup jadi jelas kan jadi kita nggak perlu kaji lagi gitu loh. Jadi betul banyak sisi gitu. Betul. Jadi banyak teman-teman yang orang Indonesia terutama ya. Ketika di Jepang itu kan dia nggak terlalu betah hidup terlalu panjang di sana. Kenapa? Karena semuanya jelas.
Betul, betul. Ya. Balik lagi ke Indonesia kan nggak jelas semuanya. Betul, betul, betul. Dan ternyata itu berlaku juga untuk orang Jepang yang datang ke Betul, sini. Pak. Kan awalnya mereka bingung lah, kok begini, kok begini. Tapi lama-lama mereka jadi betah di sini. Kenapa? Betul. Karena banyak tantangannya di sini. Kalau di sana udah jelas itu pada Betul, kita Pak. ke sini. Jadi gini, COVID ini ya, 19 Jepang itu bingung. Bukan bingung orang sesak, gede mati. Banyak orang mati bunuh diri. Jadi bener COVID itu bingung, tapi di Jepang tuh orang jadi stres. Terus saya tanya, emang stresnya apa sih? Ternyata mereka nggak jadi gelandangan. Jadi gaji setahun aja turun, masih dibayar sebetulnya separuh, Pak. Masih bisa pandangan apa-apa. Itu udah stres setengah mati. Saya Sabtu itu mau nganter anak, ada perempuan setengah bayar, nggak muda tapi nggak kaya ya. Saya kirain dia mau ngapain, udah mau terjun loncat. Jadi udah mau dulu, saya untung ditahan sama orang Jepang. No. Terus habis itu dilaporin ke mana? Kepala stasiun ditangani, itu udah mau loncat, Pak, kalau udah bunuh diri. Jadi saya itu beberapa kali main futsal, pulang jam 11, itu kereta kan harusnya balik dari Ikebukuro ke tempat saya itu sampai rumah jam 1 ya. Suka delay karena bersihkan mayat bunuh diri. Jadi dibilang tulisannya sih personal accident gitu. Jadi tapi lagi membersihkan mayat, kita tahu kok lama banget gitu. Biasanya enggak banget. Jadi kan? mungkin teman-teman Jadi yang lucu. nggak familiar dengan situasi di Jepang. Jepang itu sangat disiplin, sangat tepat waktu. Di mana pokoknya kalau telat 1 menit ya itu telat. Kita di sini nggak. Kenapa? Karena kereta di situ ya per detik nggak pernah telat gitu kan. Jadi kalau kita telat 1 detik aja itu ya kita nggak dapat kereta. Makanya itu sangat tepat waktu. Nah, tapi pasnya telat, kalau misalnya kereta gitu datang telat bukan karena masalah-masalah yang lain. Lebih banyak karena orang bunuh diri. Iya. Jadi masuk terjun gitu kan. Akhirnya tertunda kereta segala macam. Iya, bisa 2 jam. Tapi itu mereka bayar akhirnya bayar kompensasi kepada orang-orang yang telat kan biasanya. Iya, tapi kan tetap rugi capeknya apa nggak bisa gitu loh. Kalau ada misalnya dia kompensasi apa yang bisa dihitung, nanti kan ada surat bahwa ini kereta terlambat gitu loh. Terus mungkin karena saking SOP-nya kalau kita tanya suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari, itu bingung dia. Oh, dia bingung. Bisa nggak begini? Wah, sebentar ya. Murides nih. Mustahil. Nggak bisa ini harus begini. Dia nggak pernah mengetahui hal yang lain. Betul. Gitu kan. Tapi ya di sisi yang lain itu jadi semua terlalu jelas ya. Betul. Agak sama kayak Jerman. Jadi saya sebelumnya belum pernah tinggal di Jepang ya, tapi saya tahu di Jerman. Cuma bedanya kalau Jepang ditanya nggak make sense, dia masih malu-malu. Wait, we will think later on. Nah, later on-nya berapa nggak jelas. Kalau Jerman bilang, no, this doesn't make any sense to our standard. We will not think. Jadi dia langsung buang, udah out gitu loh. Jadi makanya kan yang kasus tanda tangan Indonesia nggak pakai paspor, pertama yang nolak kan kedutaan Jerman kan. Dia bilang karena memang ditulis kan. Coba baca aja paspornya. This passport is valid if there is any signature kan. Nah, Jerman baca gitu aja. Loh, nggak ada tanda tangan, out gitu. Memang. Jerman gitu nggak ada tanda tangan. Makanya kalau kita lihat tim sepak bolanya juga itu kan textbook ya semua. Iya, textbook. Jadi ini kalau sini segala macam. Iya, Nggak ada kreativitas juga. Nggak ada kreativitas, yang penting gol. Nggak ada Mia kan gitu dulu kejadian. Tapi kalau lolos Liga Champions, kalau lolos UCL final. Tapi bagusnya dia memang efisien. Jadi kalau semuanya serba rapi, jadi kayak saya misalnya habis meeting pagi jam 9 selesai, saya masih bisa sepak bola. Jadi Bang Ansari ini curiga di Facebook saya kok postingnya bola terus. Saya beneran kerja atau beneran main bola gitu loh. Jadi enak kalau untuk kita kan kadang-kadang sehari punya acara 5 gitu ya. Kalau di Indonesia tadi mungkin karena macet bisa 2 aja bisa syukur kan gitu kan. Nah, di sana 5 sehari bisa Pak gitu. Jadi saya senang di situ waktunya efisien. Jadi memang semuanya ada plus minus. Jadi understanding ini masih is esensial karena portfolio manager. Jadi nanti gimana kaitannya? Jadi sebetulnya ini naikkan investasi atau enggak? Kalau Jepang udah dibilang tadi, kalau dilihat returnnya dia untuk yang bond surat utang banyak kan dekat ke 0 kan. Jadi istilahnya useless kalau you berharap terus gunanya apa kok masih laku. Tadi ada teori yang namanya portfolio diversification. Jadi untuk minimize risk gitu loh. Yang surat bagus juga kalau misalnya kita punya banyak duit ya dan sebagai investor global minjemannya dari Jepang. Ya, minjemannya dari Jepang, rate-nya kan rendah. Rendah betul. Ya, betul. Kita kemudian abis itu uang kita invest di negara-negara berkembang yang returnnya lebih tinggi. Banyak. Jadi kan ada arbitrage. Ya? Betul lah. Makanya saya bilang JICA pada lain-lain ya kita udah jangan GR dulu dikasih. Lah emang di Jepang returnnya kan 0 ya. Dia ngasih 5 udah untung. Mereka memang cari untung gitu. Iya memang cari untung. Jadi motif. Tapi memang JICA kadang-kadang ketat kan karena memang tadi karakter. Jadi kalau dia dapat karakter orang kembali aja gitu ya. 5% udah untung. Tesis saya nyentuh-nyentuh masalah itu. Jadi kenapa JICA sama JBIC. Makanya waktu itu oh iya agak sensitif. Makanya bisa ditulis. Apakah kamu yakin penelitian kamu ini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dan Jepang? Tapi kalau penelitian di kampus kayaknya aman kan memang kita punya. Tapi profesor dulu yang nanya. Iya. Nah ternyata setelah dilihat lagi afiliasinya, afiliasinya dari JBIC. Oh JBIC dia wajar.
Enggak, kalau gitu sih aman. Kita lanjut. Jadi oke, dia masih bisa ditaksir, masih bisa di forecast. Tapi sebagai investor atau bahkan investment manager, kira-kira ini adalah instrumen yang direkomendasikan nggak? Mungkin Pak Ansari dulu kan sebagai direktur keuangan juga kan. Ini merupakan bagian dari portofolio investasi kita juga nggak nantinya ke depan? Ya, balik lagi kalau investasi itu kalau yang saya tahu standar CFA tergantung persetujuan klien. Kalau kliennya mau accept risiko Bitcoin, it's okay gitu loh. Kan ada tuh investor juga yang dia accept, tinggal berapa persen sama dia mau risk toleransi resikonya berapa. Kalau memang dia, yang penting gini, kalau you invest di Bitcoin, jangan mikir siap kaya mendadak aja. Rugi mendadak juga harus siap gitu. Kalau dia memang siap, oke, bagian dari portfolio saya misalnya 1 miliar, 20% saya siap deg-degan di sini, bungkus gitu loh. Gitu. Jadi kan tergantung kalau kliennya oke. Nah repotnya di kita kadang orang nggak tahu, terus begitu fail ribut gitu. Makanya waktu itu Bapak itu juga tolong segera payung hukumnya. Soalnya apa? Kalau nggak ada nanti masyarakat ada masalah, ujungnya pasti lari ke pemerintah lagi kan gitu ya. Jadi rame di kita. Jadi di situ. Kayak yang waktu itu apa? Robot trading sama apa itu? Joshua ya investasi. Sebetulnya kadang-kadang kan salahnya, kalau saya lihat ya salahnya lu sendiri, kenapa lu percaya aja gitu ya kalau kita mau cuek. Tapi nggak bisa di Indonesia kan dibilang orang udah kehilangan uang, lu nggak enak. Susah juga gitu. Padahal saya lihat ini ya sulah dua-duanya nggak bener. Ini nggak register, ini kok nggak ngecek gitu. Inilah kemudian kita bicara mengenai penetrasi yang cukup signifikan di sektor keuangan, tapi tidak diikuti oleh literasi yang cukup. Literasi ini kita tidak hanya berbicara di kelompok menengah ke bawah ya. Kelompok menengah ke atas juga literasinya mungkin agak kurang ya. Saya sempat beberapa kali ditanya pendapat, ya ini gimana robot trading, ada dirjen yang merekomendasiin itu. Gini deh, ini mikir aja ya secara logika umum ya. Robot trading itu kan dijual softwarenya, ya kan? Dia kalau misalnya untung dengan jualan software itu, dia ngapain dijual? Betul. Buat apa? Jadi kaya aja dari situ. Iya. Ya. Ibaratnya kayak kedukun gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ke dukun ya, minta jadi kaya, kan dukunnya nggak mau kasih tahu dong rahasia juga jadi kaya. Dia aja yang jadi kaya. Gitu kan. Jadi udah nggak masuk akalnya di situ. Kayak yang kita juga kemarin lihat Coldplay ya. Coldplay banyak pinjol-pinjol gitu ya. Kemarin saya juga bicara masalah ini. Pinjol kok tiba-tiba muncul banyak gitu kan. Ternyata karena ada euforia dari masyarakat kelas menengah ini yang sebenarnya secara kelas income-nya ya memadai gitu ya. Tapi dari sisi literasinya kan agak kurang. Mereka bilang nggak apa-apa deh beli 11 juta atau 20 juta kan di secondary market sekarang tiket Coldplay bisa dijual 20 jutaan kan. Bahkan lebih gitu. Ada yang dijual 70 juta. Buset. Yang atas. Ya benar. Jadi kan sebenarnya kan secara formal 11 juta. Tapi kalau dilihat di secondary market itu ada sampai 70 juta. Ya. Akhirnya gimana mereka untuk memenuhi itu? Pakai pinjol. Gitu kan? Nah, makanya kita kan bicara ini kan, loh, terus literasinya di mana? Nah, tapi dari pinjolnya pinjolnya dia nggak nanya uangnya untuk beli apa kan kalau ya pinjol memang kan udah memenuhi kebutuhan konsumtif gitu kan. Nah, ya pantesan banyak bangkrut. Kalau saya dari pikir bank yang konservatif ya kan dia harusnya nanya. Makanya gitu kalau pinjol dia bukan konservatif. Malah ini akan kepala. Ya, makanya jangan berarti orang kayak saya nggak mungkin jadi mengembangin pinjol ya pantesan nggak kaya. Makanya jangan sembarangan ninggalin KTP. Gitu misalnya kalau kita kemana gitu ke tempat gitu kan, kalau tinggalin KTP, saya biasa nggak ngasih KTP. Nanti siapa yang jamin? Nanti tiba-tiba mbaknya kasih ini buat pinjol kan foto. Bisa. Nggak tahu kan. Ya terus kalau tanya, Pak kenapa nggak kasih KTP? Ntar buat pinjol Pak nanti bisa pakai. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi ya literasi ini penting sekali. Makanya ketika bicara cryptocurrency ini ya nggak apa-apa, asalkan Anda tahu profil resikonya dan profil manfaatnya seperti apa. Tapi masalahnya banyak yang nggak tahu itu cryptocurrency itu makhluk apa. Ternyata memang makhluk yang bukan-bukan. Gitu. Terus apa lagi nih apa yang bisa jadi bukan di situ. Jadi ini silakan Kana. Oh, boleh. Silakan. Ini sepertinya udah bisa masuk interaktif aja nggak apa-apa. Tanya jawab, silakan. Terserah sih. Cak itu kalau di Blitar tukang soto gitu Pak. Jadi enak gitu. Ada juga Cak Imin yang itu memang ada yang gitu, tapi kita banyak kan soto gitu. Enak. Secara legal komoditas. Secara legal iya, tapi sayangnya dari penelitian saintifik tidak jelas. Jadi H0-nya ditolak semua. Kalau misalnya H0 dia sama dengan komoditas, H0 dia sama dengan kripto, yang kita lihat ternyata banyak rejection. Jadi mix. Karena saya pikir kalau dia karakteristik komoditas kan bisa seperti misalnya kita kan punya
Oil, betul. Nah itu nanti kita bisa lihat. Itu mirip sama komoditas-komoditas yang diperdagangkan di pasar internasional enggak? Ya, dari sampel saya komoditas salcer ternyata time series analisis tidak juga. Nanti kita lihat. Sebentar, saya Beda. pengen ini Sorry. juga. Karena kan tadi nggak pakai mic, soalnya saya pengen sorry, iya. pengen kasih tahu juga ke teman-teman. Jadi ada pertanyaan, ini maksudnya kategorinya apa sih, komoditas atau enggak gitu kan? Tadi di prolog saya sudah sempat sampaikan kayaknya mirip-mirip komoditas, tapi ternyata Prof Rangga bilang ya ini bukan gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita plot itu seemingly, jadi kalau mungkin kalau dites ini kayak co-movement gitu ya, bisa jadi ya Bisa mirip-mirip, tapi ternyata kalau ditelaah lebih lanjut ini enggak juga sebagai Tidak. komoditas. Gimana? Nanti lihat datanya. Jadi nanti lihat datanya, memang betul grafik itu lebih intuitif ya. Tapi balik lagi, ada hal yang tidak bisa dibaca grafik, sehingga kan kita data analisis yang lebih matematis, uji statistik itu memastikan. Dan ternyata nggak tahu ini bad news atau good news. Ada data yang bisa. Ada. Nanti grafiknya kita lihat ya. Di sini coba Kita bisa lihat lihat bahwa Tapi kan barang ini masih bayi sebetulnya, kan baru muncul 2007-2008. Kalau kita bilang kan masih bayi lah ya. Ya. Betul. Betul kan? Nah, Kayak tapi dari sampel yang saya ambil ini 2018 ke 2022, ini ya bisa dilihat ya data. Dan sampelnya juga lumayan, jadi gold, silver, crude oil, euro, propertinya tetap nggak bisa menjelaskan secara clear. Jadi H0-nya di reject semua istilahnya. Jadi tidak memiliki karakter idiosinkratik dari komoditas. gitu Iya, ya. Mungkin dia agak mirip tapi enggak juga. Enggak gitu. juga. Enggak Itu juga. sama kayak Pak Fitra bilang tadi metode Forbes-Rigoben itu. Kenapa sih dia terkenal? Jadi waktu ASEAN krisis 1997, orang itu latah tanda kutip bilang, "Oh, ini contagion." Nah, dia akhirnya mengujikan definisi. Setelah dites, contagion itu harusnya adalah excess. Jadi misalnya nih, yang disebut contagion kalau dari biologi, misalnya Pak Fitra bersin. Harusnya saya juga bersin tapi juga keras. Kalau saya bersinnya lemah, itu bukan contagion, bukan nular. Nah, ternyata dengan adjustment itu setelah sebelumnya bilang, oh ini contagion ikut-ikutan bersin. Ternyata enggak. Itu Jadi kita contagion-nya bukan Pak Fitra nular saya, tapi memang lagi hawa dingin gitu. Co-movement gitu ya. Co-movement. Ya. Ya. Ibaratnya kalau satu orang nguap, yang lain nguap, itu belum tentu contagion. Belum lah, mungkin AC-nya atau memang lagi panas Iya. gitu. Gitu, kalau nggak salah gitu istilahnya. Jadi karena environment ya membuat dia seperti itu kan. Belum tentu contagion. Ya, jadi exogenous faktor ya. Ada exogenous faktor kuat yang menyebabkan dia ramah. Karena kalau contagion tuh harus loncat. Jadi dari korelasi kecil jadi kenceng gitu loh itu. Di Oke. situ. Jadi dia belum bisa masuk sebagai karakter komoditas. Ya, Kak. Mungkin kalau kita bicara tadi contagious versus co-movement ini yang menarik juga ya di Asia. Dari penelitian yang lain, kenapa dia bisa contagious? Karena dia memiliki atribut-atribut yang mirip ya. Jadi atribut dasarnya mirip sehingga dia bisa gampang menular gitu kan. Ibaratnya kayak ada satu virus gitu ya. Iya. Dia akan lebih gampang menulari Iya. ya ke tempat yang lain, Iya. medium yang lain. Iya. Kalau dia memiliki karakter yang sama, misalnya dalam satu ras nih. Iya. Orang dalam satu ras yang sama, dia kan bisa lebih gampang tertular ketimbang misalnya ada ras Asia, ada ras Caucasian atau orang bule. Ini kalau misalnya satu flu orang Asia, belum tentu yang bule ini ketularan. Iya, Ya kan? betul. Itu kan kalau secara biologi kayak gitu kan. Betul. Nah, ini adalah cabang ilmu ekonomi yang juga mempelajari itu. Contagious itu kalau misalnya dia memiliki karakter-karakter yang sama, misalnya Asia nih punya fondasi perdagangan yang sama, ya karakter produksinya sama segala macam. Kalaupun terjadi sesuatu di sini, most likely seperti yang terjadi tahun 98. Kenapa kemudian ada contagious dari Thailand ke Indonesia? Karena dia mirip kan struktur produksinya segala macam. Jadi bisa jadi contagious. Betul. Tapi kalau misalnya terjadi misalnya di Amerika Serikat sekarang lagi mungkin ada permasalahan, di Eropa juga ada permasalahan. Belum tentu langsung ke Asia, ya kan? Karena memang karakternya juga berbeda. Iya, Kalaupun sama, ya mungkin nilai tukarnya aja bergerak beriringan, tapi belum tentu contagion, begitu kan Iya, iya. ceritanya. Paling gampang gini, kemarin tuh COVID tuh jadi ada berita tanda kutip yang bagus juga bahwa awal-awal di COVID saya nggak tahu ngerasa. Kalau di Jepang tuh orang bilang katanya di Indonesia itu ngaco. Jepang tuh sebenarnya pas awal COVID sebenarnya lebih ngaco loh. Artinya gini, yang bisa tes PCR itu kalau dia benar gejala sakit, terus dan dia harus disuruh dokter, nggak bisa sendiri. Kita kan lengkap semua, antigen ini kita lengkap loh sebenarnya. Jadi cuma kita parno aja, orang batuk disuruh apa? Oh COVID gitu kan. Saya juga bingung, makanya saya pas pulang. Nah, saya itu baru tes 2 tahun pertama itu pas saya ke Indonesia karena itu syarat perjalanan. Jadi mahasiswa Indonesia yang di Jepang dia bilang, loh menakes Indonesia waktu baik banget kok dikirim itu. Dia bilang, kamu apa gejala? Oh batuk, cuma demam. Umur berapa? Masih di bawah 30 mahasiswa.
masih sehat, ya udah istirahat aja udah. Jadi itu biarin aja. di Jepang atau di Jepang ya? Kayak Eropa. Dia masih muda kan, kecuali kalau misalnya 50, 60, betul dia care. Jadi dilihat ya nggak disuruh obat macam-macam. Obatnya dikirim itu juga kalau tanya dokter sebenarnya itu kan vitamin aja. Pokoknya istirahat, makan bergizi. Iya, betul. Kalau iya benar. Jadi mahasiswa Indonesia saya cerita, kita nggak jelas Pak, itu si Jericho sakit gini-gini, dia bilang, oh biarin aja ntar seminggu hilang, ya udah gitu. Iya. Tapi dia cuma disuruh membatasi pergerakan biar nggak nular pas kalau awal-awal. Kalau di Jepang itu memang menarik ya. Jadi kalau kita ke dokter itu kan biasanya kalau kita di Indonesia ya, kalau ke dokter kita minta obat ya. Iya. Ya kan? Kalau nggak dikasih obat, Budayanya. kan kalau nggak dikasih obat kayaknya nggak ke dokter. Betul. Kalau ke Jepang itu kan lihat diperiksa segala macam. Terus udah gitu kan. Dok nggak dikasih apa-apa. Iya. Ya, buat apa kamu minum air putih aja yang banyak gitu kan? Iya. Terus ibu hamil ya, minta vitamin banyak-banyak. Ya, istri saya pernah hamil pas di Jepang kan. Kita ke dokter kandungan segala macam. Kita tanya, nggak dikasih obat penguat kandungan. Buat apa? Makan aja ikan, sayur gitu. Iya. Buat apa kasih obat? Iya, betul. Lebih hebat itu. Saya juga waktu patah tangan, itu ya cuma dikasih obat tuh mungkin anestesi yang painkiller yang 10 hari kan. Tapi setelah itu pas 2 plaster cut, nggak dikasih apa ya, cuma salep, gips, udah. Terus dilihat, ya udah. Gini aja gitu. Dia cuma nanya, kerjaan kamu apa? Takutnya kan saya kerja angkat berat ya. Kalau itu memang harus off. Oh, dosen gini. Oh ya aman, dia nanya gitu. Jadi memang paling bagus tetap ya kalau tangan patah, proses penyembuhannya itu banyak makan daging sama gitu loh, kalsium. Nah itu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kita harus minta vitamin juga. Iya. Karena kan nggak bergizi makan di sini. Iya, makanya itu ada masalah lain ya, betul loh. Sama Jerman juga. Jadi Jerman itu teman saya waktu itu mahasiswa, biar dia dapat dokter aja. Dokter itu istilahnya kalau nggak sakit bener dia nggak mau. Jadi matanya diperiksa, dia disuruh pura-pura ke dokter ating, aduh mata saya sakit tuh. Jadi biar bisa diperiksa gitu. Kalau dilihat, oh masih muda, oh cuma iritasi. Alah 3 hari, nanti kalau 3 hari baru itu gitu. Makanya ada teman saya Marco Sebira, itu yang Binus tahu mungkin dengar Marco ya, anak 93. Dia pertama datang ke New Zealand, dia shock. Dia kan bersin-bersin 3 hari. 2 hari, ditanya berat. Kata dokter, coba tunggu 5 hari. Memang teori medis gitu. Kalau 5 hari masih, itu ada gejala virus flu, ini di luar COVID ya, baru dites. Yaudah tunggu aja 5 hari katanya. Dia bingung kan. Kecuali kalau you misalnya umur 60 ke atas, itu memang special case. Karena badannya masih usia segini, ya udah. Markonya bingung, sampai saya dulu ingat curhat di Facebook. Lah saya, kata dokter suruh nunggu, berarti saya 5 hari menderita gini. Nah dia kaget gitu. Tapi memang bener, maksudnya memang ujung-ujungnya kan memang antibody kita ya paling bagus. Sama tadi makanan bergizi. Terus kalau misalnya ke sana harus pakai antibiotik, itu nggak mempan. Karena kita antibiotik udah tinggi di sini. Udah tinggi, makanya. Di sana kan pakai yang paling rendah tuh. Iya, gelitik aja, nggak sembuh. Iya. Jadi saya bilang sebenarnya negara maju itu biasa aja, sebenarnya nggak lebih baik dari kita sama. Cuma memang dia tadi prosesnya ditaati, terus istirahat bener, makanannya bergizi. Jadi memang antibodinya tetap yang lebih bagus kan itu ya, tetap alami makan. Jadi kalau sumber vitamin buah, sayur ya. Lihat aja lah kalau orang Jepang lagi pertandingan sepak bola ya. Sampai selesai peluit itu masih lari-lari. Kalau kita kan kemarin udah menit ke 70 tuh udah bisa lari lagi gitu. Kita makannya saya ketoprak gitu. Sebenarnya boleh, tapi kalau dia pro, kalau nggak salah setahu saya kayak Muhammad Salah dibayar mahal-mahal itu kan dia juga harus jaga makanan kan. Kalau dia melanggar denda juga loh. Ya lihat aja perutnya kan. Iya. Kayak paman gosok. Iya, gosok. Ada, jadi kalau kita kadang-kadang waktu itu ada yang ngeluh, makanya Sintayong sempat kaget habis latihan itu masih makan gorengan. Langsung gorengan langsung keluar. Ya boleh aja, tapi ada harinya bentar gitu loh diatur. Gitu, pas lu atlet maksudnya lu itu dibayar untuk profesional termasuk jaga badan gitu loh. Jadi kita lemah di situ. Betul, iya. Jadi sebetulnya ternyata simpel tapi jadi signifikan, betul. Iya. Sama lah majunya. Sama, saya juga. Iya. Masih ketemu ya? Balik ya. Iya.